Halo Black Pals, balik lagi sama gue Iqbal Ramadan di Black Story Two Wheelers. Jadi kalau bisa ngebahas soal Two Wheels, gue pasti selalu ingat sama pagelaran akbar akhir tahun lalu, yaitu adalah WSBK, World Superbike. Karena hari itu adalah hari perdana sirkuit Mandalika dipakai untuk balapan internasional. Tapi nih ya, buat lo yang belum sempat buat nonton, jangan khawatir. Karena nanti di tanggal 11 sampai dengan 13 November, para pembalap WSBK ini akan kembali ngegeber motornya di sirkuit Mandalika. Nah, biar nanti lo nggak digeplak sama temen lo nih ya, karena kebanyakan nanya, sekarang gue ajak lo deh buat geber bareng ngebahas WSBK. World Superbike Championship atau WSBK ini memiliki nama resmi FIM Moto Superbike World Championship. Jadi balapan motor yang satu ini sudah mulai berjalan sejak tahun 1988, di mana saat itu sirkuit Donington Park yang ada di Inggris ini menjadi sirkuit pertama yang merasakan kerasnya balapan para racer WSBK. Di antara ganasnya para pembalap WSBK, David Tardozzi ini menjadi paling ganas di antara para racer lainnya. Karena Tardozzi ini muda banget, umurnya masih 29 tahun, yang memenangkan seri pertamanya dengan menggunakan motor Honda RC30 dan saat ini menjadi sosok yang paling penting di tim MotoGP Ducati. Ajang WSBK ini tidak dibuat untuk bersaing dengan ajang MotoGP karena memiliki perbedaan. Salah satunya yang mencolok itu yaitu motor yang digunakan dalam balapan. Karena MotoGP ini menggunakan motor prototype atau motor yang tidak diproduksi massal, yang pastinya tidak dijual untuk umum. Misalnya kayak Honda RC213V, ada Suzuki GSX RR, ada GP Ducati Desmo CDC, dan juga ada Yamaha YZR M1. Sementara itu, WSBK ini menggunakan motor yang diproduksi massal dan juga diperjualbelikan oleh APM. Contohnya ada BMW M1000RR, ada Kawasaki ZX10RR, kemudian ada Ducati Panigale, ada Honda CBR 1000 RRR Fireblade SP, dan juga ada Yamaha YZF R1 dengan catatan telah dimodifikasi untuk lebih kompetitif di arena balap. Selain motor yang dipakai nih ya, yang bikin WSBK dan juga MotoGP itu berbeda, itu adalah sistem penilaiannya Black Pals. Jadi nih ya, untuk race 1 ataupun 2 ini adalah balapan normal yang masing-masing menempuh jarak maksimal ini 110 km dengan sistem skornya persis seperti MotoGP. Hanya saja ini 15 pembalap terdepan yang mendapat poin untuk poin tertinggi, yaitu 25 untuk peringkat pertama. Sedangkan juara Super Pole Race ini mendapatkan 12 poin. Jika seorang pembalap mampu menyapu bersih 3 balapan itu, maka poin yang didapat ini bisa mencapai 62 poin. Dalam kejar-kejaran poin tentunya lebih ketat dan saling kejar-kejaran dibandingkan sama MotoGP. Penyelenggaraan WSBK itu tentunya dibawahi oleh FIM, Federation International de Motorcyclisme. Seiring berjalannya waktu, mulai tahun 2013, penyelenggaraan ini sudah diambil alih oleh Dorna Sport, yang juga menjadi pihak penyelenggara dari MotoGP. Nah, kejuaraan Superbike sendiri ini terbagi menjadi 3 kelas, yaitu ada Superbike 750 sampai dengan 1200 cc, ada Super Sport 400 sampai dengan 750 cc, dan juga ada Super Sport 300 sampai dengan 400 cc, di mana penggolongan ini berdasarkan kapasitas volume dari silinder. WSBK ini diikuti oleh berbagai APM yang membentuk berbagai tim untuk berkompetisi dalam WSBK. Nah, di antaranya ada satu APM yang paling banyak memenangkan seri WSBK sampai dengan sekarang. Ada yang tahu? Ayo, bisa jawab nggak nih? Betul banget, Ducati. Pabrikan dari negara Pisan ini sukses menjuarai seri WSBK ini sebanyak 17 gelar WSBK. Nah, sekarang ada yang tahu nggak siapa pembalap yang paling banyak naik podium di WSBK sejauh ini? Pasti yang jawab fanboy pabrikan Jepang yang identik berwarna hijau. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu adalah Jonathan Rea. Pria asal Irlandia ini yang lahir pada tanggal 2 Februari 1987 ini menjadi pembalap WSBK yang paling berpengaruh dan juga menjadi legenda hidup yang saat ini masih aktif. Rea ini telah menjadi juara WSBK dengan tim Kawasaki sebanyak 6 kali
Dan juga hebatnya kemenangan tersebut dia raih secara beruntun loh. Sayang ini ya, Jonathan Rea ini gagal banget nih menjadi juara di tahun 2021 setelah dikalahkan oleh pembalap asal Turki yang sebelumnya ini menjadi juniornya di tim Kawasaki, yaitu adalah Toprak Razgatlioglu, yang wajar saja karena Toprak ini murid dari Kenan Sofuoglu. Jadi nih ya, di tahun 2020, pembalap berusia 25 tahun ini pindah ke kubu Yamaha untuk menggeber YZF R1 dan juga sukses menjadi juara WSBK di tahun 2021, di mana dia merayakan kemenangannya Black Pass di Mandalika International Street Circuit. Keren gak tuh? Sebagai penutupan ya, gue bakal langsung ngebahas motor apa saja yang berlomba di WSBK yang bisa Black Pass tahu, dan bisa beli, dan bisa dipakai buat ngeceng cewek-cewek yang ada di luar sana. Mau? Let's go! Oke, yang pertama kalau gue bahas itu adalah BMW M1000RR. Jadi motor yang dibangun dari struktur Superbike BMW ini di ajang World Superbike WSBK dan British Superbike Championship atau BSB. Itu dijual dengan bandrol fantastis. Harganya 1,6 miliar off the road. Di motor yang berfilosofi M ini fokusnya pada performa. Jadi BMW M1000RR ini dibekali dengan mesin dari basis RR yang berkubikasi tepat pada 999 cc, 4 silinder, DOHC dengan BMW ShiftCam. Racikan bor ekstruksinya ini 80 mm kali 49,7 mm dengan perbandingan kompresi mesin 13,5:1. Dengan konfigurasi mesin ini, motor dapat mampu mengeluarkan tenaga maksimal 212 horsepower pada 14.500 rpm dan juga torsinya 113 Nm di 11.000 rpm. Jadi mampu digeber sampai kecepatan puncak 306 km per jam. BMW M1000RR ini dibekali dengan segudang fitur elektronik yang sangat canggih. Ada quick shifter up and down, kemudian ada TVT panel instrumen 6,5 inci, ada launch control mode, ada hill start control, kemudian ada dynamic traction control, ABS, dan juga komponen lainnya garapan BMW M. Selanjutnya ada Kawasaki ZX10RR. Jadi motor yang ini hanya dijual 500 unit di seluruh dunia dan dibanderol sebesar 411,5 juta rupiah. Dan pihak Kawasaki ini hanya menawarkan satu warna saja, yaitu lime green. Dari segi bodi ini tidak ada banyak ubahan dari Kawasaki ZX10R. Mesinnya ini juga sama dengan ZX10R yang berkapasitas 998 cc, 4 silinder, DOHC bore X-Strokes 76 kali 55 mm. Perbedaannya ada di bagian komponen, yaitu adalah stang piston, ada piston, dan juga ada pin piston yang menggunakan produk dari Pankel. Nah, piston ini berbahan titanium agar lebih ringan dan juga kuat. Dan pin piston ini dilapisi dengan diamond like carbon, dan Pankel ini merupakan produsen racing part yang bermarkas di Austria. Ada beberapa komponen nih yang diubah untuk mendapatkan performa yang lebih mantap, yaitu inlet camshaft, ada pair clap, dan juga ada airbox dengan racikan khusus untuk versi ZX10RR. Tentunya power band ini makin luas dan juga tenaganya maksimal untuk ZX10R ini lebih besar. Jadi 204 PS di 14.000 rpm. Nah, sedangkan ZX10R ini 203 PS di 13.200 rpm. Saat rem air aktif nih di kecepatan tinggi, tenaga maksimal ZX10RR ini di 112 dk, lebih besar 1 dk dibanding ZX10R. Bukan hanya mesin, ZX10RR juga mempunyai spek khusus untuk komponen lainnya. Peleknya pakai Mercedes ini aluminium forged ini dengan palang 7 yang khusus didesain untuk ZX10RR. Bannya pun berbeda, pakai Pirelli Diablo Rosso SP yang dikombinasi dengan settingan khusus di suspensinya yang pakai Showa BFF. Sedangkan belakang Showa BFRC Lite. Yang ketiga, Ducati Panigale V4R. Jadi motor ganteng pol yang satu ini ternyata harganya cukup fantastik. Harganya
2,4 miliar on the road. Dilihat nih dari tampilan motor yang satu ini, bentukan dari lekukan yang tajam dan juga mengutamakan aerodinamika yang ada di sekujur bodi. Lampu utama pakai model ganda dengan alis LED. Mempunyai winglet di depan yang fungsinya sebagai downforce hingga 30 kg di kecepatan 250 km per jam. Terdapat lubang di depan fairing untuk membuat panas dari mesin. Nah, motor yang satu ini mempunyai teknologi dengan kualitas 2 jempol. Ada Bosch Cornering ABS Evo, Ducati Traction Control, terus juga ada Ducati Slide Control, ada Ducati Wheelless Control, kemudian ada juga Ducati Power Launch, ada Ducati Quick Shift Up and Down, kemudian ada Engine Brake Control Evo. Untuk sistem elektronik ini untuk memaksimalkan performa mesin yang gahar. Dapur pacunya ini dapat menghasilkan powernya sampai dengan 221 dk di 15.250 rpm dengan torsi puncaknya 112 mm. Tenaga tersebut ini dihasilkan perkawinan transmisi manual 6 percepatan dengan mesin Desmos edisi Stradale 998 cc V4 90 derajat. Bobot keringnya ini 172 kg. Selanjutnya ada Honda CBR 1000RR Air Fireblade SP. Terjadi perubahan pada tim Honda dalam menghadapi putaran WSBK tahun 2022, di mana terjadi pergantian part suspensi depan dan juga belakang yang menggunakan Showa dan juga rem depan dan juga belakang menggunakan Nissin. Dan untuk produk massalnya yang dijual di pasaran itu masih menggunakan Ohlin untuk suspensi dan juga Brembo pada sektor pengereman. Ditempatkan nih ya sebagai unggulan tertinggi pada seri CBR yang dikembangkan dengan konsep Total Control for the Track yang artinya mengejar performa tinggi di track dan juga balapan. Mesinnya ini menggunakan teknologi dari mesin MotoGP RC213V yang terus memenangkan gelar juara dunia dan mampu menghasilkan mesin paling bertenaga untuk sebuah CBR. Rangkanya sendiri dapat meningkatkan stabilitas saat akselerasi serta bantuan sistem kontrol elektronik yang canggih yang mendukung berkendara dalam kecepatan tinggi. CBR 1000RR Fireblade SP ini yang digerakkan oleh mesin 1000 cc inline 4 silinder 16V 4 silinder segaris paling bertenaga yang pernah dibuat oleh Honda. Bore dan stroke-nya yang sama dengan motor RC213V ini yang memungkinkan penggunaan teknologi MotoGP untuk intake, exhaust dan juga ruang bakar, kondros, piston dan juga bahan camshaft. Dan perawatan permukaan seperti bentuk throttle body berasal dari RC213VS. CBR 1000RR Fireblade SP ini menghasilkan tenaga maksimum 160 kW sama dengan 214,56 horsepower pada 14.500 rpm dan juga torsi puncak 113 Nm pada 12.500 rpm dengan bobot basanya itu 201 kg. Dilengkapi juga nih dengan ujung knalpot Akrapovic titanium yang ringan dan CBR 1000RR Fireblade SP ini merupakan paket produksi premium untuk membangun mesin balap yang sangat unggul. Nah, untuk mendapatkannya kamu atau lu nih ya cukup mengeluarkan jajan sebesar 1 miliar lebih aja. Yang terakhir nih Black Pals, ada Yamaha YZF R1. Motor yang mematahkan dominasi Jonathan Rea dengan Kawasaki Ninja ZX-10RR ini dibanderol sebesar 812 juta rupiah. Yamaha YZF R1M ini merupakan edisi spesial dari varian Yamaha YZF R1. Dilihat dari tampilannya, versi Yamaha YZF R1M 2022 ini masih mengusung tampilan yang sama dengan persis dari versi 2021. Jadi hanya saja nih ya, warna pada bagian bodi didominasi dengan warna hitam. Dan sementara yang versi 2021 ini warnanya dominasinya warna silver. Nah, bagian headlampnya ini masih menggunakan versi yang lama. Lampu utamanya ini ada di bagian bawah kiri dan juga kanan. Serta ada lampu DRL yang berbentuk sipit di atas lampu utama. Bagian suspensi depannya ini model offset down dari Ohlin elektronik diameter yang 43 mm. Velg magnesium ring 17 palang 10. Nah, untuk sistem pengereman cakram ganda ini berdiameter
320 mm dengan kaliper 4 piston. Pada bagian bodi samping, ini akan terlihat nih Black Plus, bagian mesin yang terlihat sengaja terbuka, seolah menampakkan mesin besar dari Yamaha YZF R1M. Pada bagian swing arm, Yamaha YZF R1M ini menggunakan bahan aluminium, suspensi monoshock sistem elektrik dari Ohlin yang bisa langsung disetting lewat panel instrumen. Dan untuk sistem pengereman belakang standar, yaitu single disc kaliper Nissin dengan 1 piston. Dan untuk spesifikasi mesin, Yamaha YZF R1M ini menggunakan tipe mesin liquid cool DHOAC 16 valve yang berpendinginan cairan, berkubikasi 998 cc, dan tipe mesin ini turunan dari Yamaha YZR M1 MotoGP. Dan mesin ini mampu mengeluarkan tenaga maksimal sampai dengan 198 dk pada 13.500 rpm. Nah, itu dia tuh pembahasan kita kali ini. Semoga nanti ya negara kita sukses kembali menyelenggarakan WSBK 2022 di sirkuit kebanggaan kita, sirkuit Mandalika pada tanggal 11 sampai dengan 13 November 2022. Nah, yang ingin menonton nih ya, jangan sampai kehabisan tiketnya dan akomodasinya. Kalau kayak gitu, jangan sampai kelupaan juga untuk subscribe, like, dan juga komen. Iqbal Ramadan pamit, terima kasih banyak, sampai jumpa.